Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wala ali washabi ajmain amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga video pembelajaran ini dapat dibuat dengan baik. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nizar Putra Pratama, jurusan Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar. Mengenal cara kerja PLTA beserta fungsinya untuk kehidupan sehari-hari. Hampir setiap manusia menggunakan tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tak hanya untuk penerangan listrik, juga digunakan untuk beragam keperluan seperti mengolah data dalam perangkat, menghasilkan suara, dan lain sebagainya. Adapun energi yang bisa digunakan sehari-hari berasal dari listrik yang dihasilkan dari beragam metode. Salah satunya ialah pembangkit tenaga listrik air. Meski kerap digunakan untuk keperluan sehari-hari, ternyata masih banyak orang yang belum mengetahui cara kerja PLTA. Seperti dikutip dari Altera ID, PLTA merupakan sumber pembangkit listrik yang menggunakan energi potensial dan kinetik dari air guna menghasilkan energi listrik. Di Indonesia sendiri, pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan dari bendungan yang sengaja dibuat untuk menghasilkan listrik. Bendungan menjadi salah satu sumber alternatif yang mampu menghasilkan listrik dengan jumlah besar, sehingga dapat mengaliri akses listrik ke rumah dan jalanan untuk penduduk yang jauh dari pembangkit listrik perkotaan. Apa itu pembangkit listrik tenaga air? Seperti yang sudah diketahui, PLTA merupakan pembangkit listrik yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air yang menghasilkan energi listrik. Energi air adalah satu dari 5 sumber terbesar energi terbarukan. Energi ini dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi listrik. Pembangkit listrik tenaga air tanpa meninggalkan emisi gas rumah kaca seperti yang dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan energi fosil. Berbeda dengan sumber energi terbarukan lainnya, air akan menggunakan energi fosil. Air akan terus menghasilkan tenaga non-stop dan ketersediaannya dan terus dihasilkan oleh adanya siklus hidrologi. Pembangkit listrik tenaga air dihasilkan dari energi potensial air yang diubah menjadi energi mekanik oleh turbin, dan energi tersebut yang selanjutnya diubah untuk menjadi energi listrik oleh generator dengan memanfaatkan ketinggian dan kecepatan air. Ada beberapa komponen utama dari PLTA seperti bendungan, saluran limpa, gedung sentral, dan serandam bendung. Meski begitu, pembangkit listrik tenaga air tak hanya terbatas pada air dan sebuah air dalam bentuk lain seperti tenaga ombak. Ada beberapa kelebihan dari penyelesaian dengan beban yang dibutuhkan, ramah lingkungan, dan tidak menyebabkan polusi. Selain menjadi pembangkit PLTA, juga berempat sebagai sektor pariwisata. Pemandangan alam berupa gunung, danau, dan wisata kuliner menjadi daya tarik para wisata. Meskipun mendatangkan banyak manfaat air dengan membangun bendungan memiliki dampak lain seperti dapat mengganggu keseimbangan ekosistem sungai atau danau. Pembangunannya memakan biaya dan waktu yang cukup lama, dan kerusakan pada bendungan yang dapat menyebabkan risiko kecelakaan dan kerugian lain yang besar. Oleh karena itu, perlu diperhatikan aspek-aspek lingkungan serta keselamatan agar pemanfaatan bendungan dapat dilakukan dengan maksimal.
Cara kerja pembangkit listrik tenaga air. Cara kerja pembangkit listrik tenaga air pada dasarnya untuk mengubah energi air menjadi energi listrik. Air menjadi sarana potensial yang digunakan untuk menggerakkan turbin. Lalu air yang ada di bendungan akan turun ke dalam lubang untuk memutar turbin. Perputaran turbin tersebut akan menghasilkan energi mekanik yang konversi melalui generator menjadi energi listrik. Selain itu, cara kerja PLTA berikutnya akan diteruskan ke power supply listrik dan akan disambungkan oleh kabel. Umumnya kabel tersebut dibentangkan dan ditahan oleh sutet dan dibagi ke daerah atau diteruskan ke rumah penduduk. Selain itu, air yang sudah melewati turbin akan disalurkan ke sungai agar bisa dimanfaatkan oleh warga sebagai sumber kehidupan. Turbin air mengubah energi kinetik dari yang jatuh menjadi energi mekanik di poros turbin. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa air yang jatuh akan memutar turbin air. Turbin tersebut akan menggerakkan alternator yang terpasang pada turbin, kemudian mengubah energi mekanik yang menghasilkan menjadi energi listrik. Ini adalah prinsip dasar kerja pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air ini sangat populer, digunakan hampir seluruh negara termasuk di Indonesia. Hal ini termasuk jenis pembangkit tenaga listrik lainnya yang menggunakan cadangan bahan bakar seperti minyak dan batu bara semakin menipis setiap harinya. Di samping itu, PLTA juga digunakan untuk saluran irigasi dan pengendalian air. Terlihat pada gambar dengan membangun bendungan di sungai besar yang memiliki penurunan ketinggian yang besar. Dengan adanya bendungan maka dapat menampung banyak air di belakang waduk. Di dekat bagian bawah dinding bendungan ada aupan air atau jalur masuk di mana dengan adanya gravitasi air akan jatuh melalui pipa pesat di dalam bendungan. Di ujung pipa terpesat ada baling-baling turbin yang akan berputar oleh air yang bergerak menghasilkan putaran energi. Ketika generator berputar maka akan dihasilkan energi listrik, yang mana saluran listrik yang terhubung ke generator akan membawa listrik ke rumah dan industri. Air akan melewati baling-baling menuju ke sungai melewati bendungan. Bagian-bagian pada pembangkit listrik tenaga air. Yang pertama ada waduk. Waduk merupakan bagian penting dari pembangkit listrik tenaga air, di mana air disimpan dan dipasok ke turbin air secara terus-menerus. Yang kedua ada bendungan. Bendungan merupakan penghalang yang menyimpan air dan membentuk kepala air. Yang ketiga PLP hose. PLP hose atau slipway karena curah hujan yang tinggi di daerah tangkapan air, ketinggian air bisa saja dapat melebihi kapasitas penyimpanan waduk sehingga berpotensi mengganggu stabilisasi waduk. Untuk mengatasi kelebihan air ini, struktur tersebut dibuat di sekitar slipway, di mana slipway berguna untuk memberikan stabilitas pada waduk serta mengurangi ketinggian air pada saat banjir. Terus keempat, surge tank merupakan tangki kecil yang terbuka bukan tangki kecil. Surge tank disediakan untuk mengurangi lonjakan tekanan di saluran. Adapun posisi dari surge tank ini terletak di dekat awal saluran.
kelima, penstock. Penstock atau pipa pesat. Penstock merupakan saluran yang dapat terbuka atau tertutup yang mana berguna menyalurkan air ke turbin. Penstock umumnya terbuat dari LCC atau baja, di mana penstock dari LCC cocok untuk kepala air rendah kurang lebih 30 meter. Sedangkan penstock dari baja cocok untuk semua kepala air karena telah dirancang agar sesuai dengan kepala air atau tekanan air. Selanjutnya, turbin air. Turbin pada pembangkit listrik tenaga air berguna sebagai perangkat konversi energi di mana energi potensial air diubah menjadi energi mekanis poros. Adapun bagian utama turbin air yaitu turbin impuls dan turbin reaksi. Turbin impuls tersebut digunakan untuk air tinggi, di mana turbin impuls terdiri dari roda dilengkapi dengan ember elips di sepanjang pinggirannya. Seluruh tekanan air diubah menjadi energi kinetik dalam nozzle dengan kecepatan seperti roda jet. Contohnya seperti turbin roda Pelton. Yang kedua, turbin reaksi. Adapun turbin reaksi memiliki dua bagian penting, yaitu turbin Francis dan turbin Kaplan. Turbin Francis digunakan untuk kepala rendah ke sedang. Turbin Kaplan digunakan untuk kepala rendah dengan air dalam jumlah besar. Selanjutnya, generator turbin air merupakan jenis generator sinkron RPM rendah 75 hingga 300 dengan ekskavator utama yang biasanya dipasang di bagian atas pada ujung poros. Generator turbin air biasanya memiliki pendingin udara dengan sistem pendingin sirkuit tertutup atau closed circuit cooling. Terus yang terakhir, gardu listrik pembantu. Pembangkit listrik tenaga air PLTA dalam beroperasi membutuhkan bantuan dasar berupa daya awal seperti pada sistem mengatur pemancar, direct panel control dan lain-lain. Satu daya atau power supply adalah peralatan bantu. Derek dan lampu disusun dari turbin hidrolik kecil dan generator. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.